ulun menyampaikan dakwah dengan tema yang selalu hangat. Etika bermedia sosial perspektif Al-Quran. Hadirin sekalian, media sosial merupakan elemen fundamental dalam komunikasi masyarakat modern. Secara global, 61,9% masyarakat dunia menggunakan media sosial. Dan di Indonesia angkanya lebih tinggi. 81% masyarakat Indonesia aktif di media sosial. Media sosial memang dampaknya banyak yang positif. Misalnya kita berdakwah di media sosial bisa disaksikan oleh banyak orang, ribuan bahkan jutaan orang. Kalau kita usaha bisnis di media sosial bisa menarik banyak customer. Tapi di balik itu dampak negatifnya tidak sedikit. Orang bisa gampang terprovokasi, bisa gampang tertipu hoax, pencitraan, bisa gampang menghujat, cyberbullying dan segala macamnya. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan dampak positif itu dan menghindari dampak negatif, penting kita bahas bagaimana etika bermedia sosial perspektif Al-Quran. Itulah bahasan kita kali ini dengan sumber ayat Al-Quran Suratul Baqarah ayat 195. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berinfaklah kamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan diri kepada kebinasaan, dan berbuat baiklah kamu, sesungguhnya Allah Maha mencintai orang yang berbuat baik. Hadirin sekalian, secara asbabun nuzul, ayat ini pada mulanya turun kepada sebagian orang di masa Nabi yang tidak mau berjihad di jalan Allah dan tidak mau berinfak di jalan Allah. Lalu kata Al-Quran, wa anfiqu fi sabilillah, berinfaklah kamu di jalan Allah. Pada saat itu sebagian orang mengira kalau berinfak di jalan Allah harta habis itu binasa. Tapi kata Al-Quran, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan menjatuhkan dirimu kepada kebinasaan. Kalau kamu tidak mau berinfak, itu kebinasaan. Orang menganggap, terutama orang munafik, kalau kita berjihad mati binasa. Tapi Al-Quran mengatakan justru kalau kamu tidak mau berjihad, itulah kebinasaan. Itu pada mulanya. Tapi kaidah ulumul Quran mengatakan al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang dipakai adalah keumuman lafaznya. Oleh karena itu Syekh Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi mengatakan bahwa berinfak di jalan Allah ini maksudnya adalah berinfak secara umum fi sabilil khair. Setiap jalan kebaikan itu adalah jalan Allah, dan setiap kebinasaan apapun itu hendaknya dihindari. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Nah, untuk bermedia sosial dalam hal ini hendaknya kita tidak lepas dari 3 kerangka besar ini. Yang pertama, wa anfiqu fi sabilillah, berinfaklah di jalan Allah, jalan kebaikan. Infak tentu tidak sekedar harta, tidak cuma soal harta, tapi berbagi apa saja yang bermanfaat, yang bernilai. Berbagi wawasan, berbagi ilmu pengetahuan, berbagi pengalaman, berbagi keahlian dan segala macamnya. Gunakanlah medsos yang pertama untuk itu. Berbagi pengalaman, berbagi ilmu pengetahuan, berbagi wawasan, berbagi keahlian. Jangan digunakan untuk yang tidak bermanfaat. Itu yang pertama, hendaknya wa anfiqu fi sabilillah, di jalan kebaikan. Semakin bermanfaat, semakin mulia orang itu. Sebab kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Paling baik orang adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadirin sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan gugurkan dirimu, jatuhkan dirimu kepada kebinasaan.
Apa kebinasaan itu? Macam-macam kalau dalam media sosial. Baik kebinasaan dunia seperti berurusan dengan hukum, kena UU ITE, masuk penjara, itu binasa masalah. Atau binasa akhirat, binasa agama, berbuat maksiat, itu binasa. Secara umum dalam bermedia sosial itu sebenarnya apa yang haram di dunia nyata, haram juga di dunia maya. Membuka aurat, haram di dunia nyata, haram juga di dunia maya. Melihat aurat orang, melihat porno, haram di dunia nyata, haram juga di dunia maya. Memfitnah, berdusta, menggosip, menggunjing, menghujat, haram di dunia nyata, haram juga di dunia maya. Tapi kadang-kadang orang gampang di media sosial itu menghina, menghujat, mencaci, gampang sekali. Bacot lo, gampang, seperti tidak ada beban sama sekali. Padahal dosanya bisa jadi barangkali lebih besar di dunia maya daripada di dunia nyata. Sebab penyebarannya tidak terbatas. Sekali ibu-ibu buka aurat di dunia maya, posting di TikTok joget-joget, ditonton oleh jutaan orang, disebar kemana-mana. Sekali kita share informasi palsu, hoax itu bisa dipercayai oleh jutaan orang, lalu di-share kemana-mana, dosanya bisa lebih besar. Nah hadirin sekalian, hati-hati kita sekali dengan hoax ini, terutama berita palsu, bisa menyebabkan perpecahan, bisa menyebabkan kesalahpahaman, bisa menyebabkan orang bertikai gara-gara berita palsu. Ada kisah, mudah-mudahan ini dapat jadi pelajaran bagi kita. Tapi kisahnya ada sedikit bahasa Banjar, gak apa-apa. Jadi ada Paloi, sebutlah namanya Paloi. Paloi ini sekolah SD, belajar di SD bahasa Inggris. Ujar gurunya, hari ini Paloi hafali kata thank you, artinya terima kasih. Karena kalau ada waktu praktekkan ini, sampaikan kepada orang, praktekkan. Akhirnya Paloi pulang sekolah menghafali thank you, terima kasih, thank you, terima kasih, thank you, terima kasih. Sepanjang jalan, pulang jalan kaki, hari panas terik, ada kakek-kakek naik sepeda, kasihan Paloi jalan kaki. Demonceng sini, antar ke rumah, sampai thank you kailah, jalan. Kai bisa paham, iya. Paloi naik, kai boleh. Sepanjang jalan kai bingung, apalah arti thank you nih? Apa artinya thank you? Ada kakak nongkrong, tak boleh sedih. Nah, taulah nyawa thank you itu apa? Ujar kekanakan tadi, kai thank you itu kai artinya bungol. Thank you itu kai artinya bungol. Langsung merah padan wajah kai tadi, putar balik sepeda. Oh, sakit. Gedor pintu rumah Paloi. Paloi keluar. Paloi bingung, ada masalah apa? Ujar kai, Paloi, ikam nak, kai ikam, datu ikam, mama ikam, abah ikam, 7 tunan, thank you sekeluarga kami. Pulanglah kai dengan perasaan puas lega, sedangkan Paloi bingung, disumpahi lawan thank you. Nah ini kisahnya memang menggelitik agak lucu, tapi ada pelajaran. Pertama, si Paloi ini salah. Dia mengucapkan sesuatu kepada orang tidak pada tempatnya. Kalau kata kaidah Arab itu khatibun nas ala qadri uqulihim, sesuai dengan orangnya, audiensnya. Bahasa Inggris lawan kai ya salah. Dan si kai ini salah bertanya. Sebenarnya kalau bertanya itu tanya kepada ahlinya. Kalau kata Al-Quran, fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tidak tahu tanya kepada yang ahli. Urusan agama tanya ulama, majelis ulama. Urusan kesehatan tanya dokter. Jangan bertanya sembarangan. Akhirnya sesat seperti kai tadi. Kemudian si kai itu juga mudah percaya, gampang percaya, tidak cross check, tidak dilihat dulu ini informasi betul atau tidak. Itu kesalahan juga. Dan si anak-anak tadi memberitahu sembarangan tanpa ilmunya. Padahal kata Al-Quran, wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Jangan berbicara tanpa ilmu. Pendengaran, penglihatan, pikiran semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya, itu akan dimintai pertanggungjawab. Nah ini penting sekali. Bahkan berita palsu ini tidak hanya menimpa orang di masa kita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah jadi korban berita palsu. Dalam sirah disebut hadithul ifk, kisah palsu. Sayyidatina Aisyah difitnah berzina dengan Safwan. Termakan banyak orang dengan isu itu, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga jarak dengan Sayyidah Aisyah itu hampir 2 bulan. Tidak ada penyelesaian masalah ini sampai turun suratul Bara'ah, membebaskan, membersihkan nama
Sayyidah Aisyah. Luar biasa dahsyat efek buruk dari hoax berita palsu itu. Oleh karena itu dalam tradisi Islam ada istilah tadayyun kata Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Kalau ada orang fasik datang membawa berita, cek dulu, jangan langsung makan mentah. Ayam dimakan mentah ada nyaman, masak dulu, cari infonya ini betul atau tidak. Kalau di media sosial ada berita, jangan langsung share, lihat dulu, cek dulu sumbernya ini betul atau tidak. Dalam ilmu hadis, Islam punya ilmu hadis yang luar biasa. Ada istilah takhrijul hadis, mentakhrij hadis, mencari sumbernya ini di mana. Jangan-jangan ini bukan hadis. Itu namanya takhrijul hadis, mencari sumber. Di samping itu ada kritik sanad, kritik matan, ada jarh wa ta'dil. Ini sanadnya nyambung atau tidak kepada yang berucap, jangan-jangan palsu. Kalau sudah pasti diucapkan orang itu thiqah atau tidak pula. Orang ini dapat dipercaya atau tidak. Kalau sekali dia pernah berdusta, gugur kesahihan hadis itu. Itulah dalam Islam tradisi yang sangat kuat dalam menyaring informasi. Bahkan dalam Al-Quran itu kita sangat diutamakan oleh Nabi riwayat itu dengan lafaz, riwayat bil lafzi, sehingga Nabi memuji orang yang menyampaikan riwayat sesuai dengan apa yang dia dengar. Naddarallahu mura'an sami'a minna syai'an wa ballaghahu kama sami'a. Mudah-mudahan Allah memuliakan orang yang mendengar sesuatu dari kami, kata Nabi, lalu ia menyampaikan persis seperti apa yang ia dengar. Ini sulit kita di akhir zaman ini. Kadang-kadang kita mendengar di sini A sampai ke sana B, mendengar dari A kolak, mendengar dari A pisang, begitu sampai ke B dikisahkan jadi kolak. Mendengar dari A, itu kisahnya berubah-ubah, diberi caption macam-macam. Itu di dalam media sosial luar biasa. Jangan sampai seperti itu. Dan di samping itu, yang paling penting juga adalah sisi urgensinya, kepentingannya. Pentingkah kita men-share itu? Kalaupun beritanya sudah benar, jangan asal share. Kalau tidak penting, jangan di-share. Nabi SAW dalam sebuah hadis mengatakan, kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bi kulli ma sami'a. Cukuplah orang itu dikatakan pendusta apabila dia menceritakan setiap apa yang dia dengar. Jangan kita di media sosial itu ada berita share, ada berita. Cek dulu ini penting apa tidak buat kita, ada manfaatnya tidak. Jangan asal share. Inara Rusli selingkuh dengan Ihsanul Fahmi, share. Ya kan? Ketua NU dipecat, share. Lihat dulu bermanfaat atau tidak, sisi bermanfaatnya. Kalaupun berita itu sudah benar, cek bermanfaat atau tidak. Nah itulah dalam hal ini. Nah itu tadi wala tulqu bi aydikum ila tahlukah yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata ayat itu tadi wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah. Berinteraksilah dengan semua orang dengan cara yang baik. Jangan kita di media sosial itu gampang menghujat karena tidak kenal, padahal yang dihujat ulama mungkin atau tokoh besar. Baca kok sini loh. Padahal kalau di depannya belum tentu berani. Wa ahsinu, berbuatlah baik. Kata Nabi, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Jangankan sesama manusia, kepada yang bukan manusia, hewan, tumbuhan, benda apapun, kita disuruh berbuat baik. Kalau menyembelih, sembelih dengan cara yang baik. Kalau membunuh, bunuh dengan cara yang baik. Jangan menyiksa, jangan membakar. Itu ihsan. Dan dalam sebuah hadis lain yang cukup panjang, Nabi memaknai ihsan itu, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Bahwa kita menyembah Allah seolah melihatnya. Kalau tidak mampu, maka Allah sesungguhnya pasti melihat kita. Itu dalam tasawuf, dalam musyahadah dan muraqabah. Ini dalam bermedsos penting kita dalam berinteraksi dengan setiap orang. Ingatlah dia adalah hamba Allah. Jadi kita itu kasih sayang dengan setiap makhluk Allah. Jangan setiap orang dijadikan rival, setiap orang dijadikan musuh. Di media sosial galak sekali. Kemudian yang terakhir, yang keempat, hendaknya kita menjaga jangan sampai bermedia sosial itu melebihi waktu. Jangan sampai membuang-buang waktu, menyia-nyiakan kewajiban. Nah itulah 4 macam etika bermedia sosial. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Kawarung nukar kardus, biasa dijajak. Medsos itu bagus, tapi asal dengan cara yang bijak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.